mau nyobain KTM Adventure 390. Nah ini dia motornya udah ada di depan gua. Dan ya masih sebenarnya ini udah cukup kotor karena gua udah langsung makainya berus ya, sempat hujan lah ya, sempat becek-becekan. Motornya ini dia masih ya cuman relatif kinclong tapi oke lah. Biar kalian bisa ngeliat dulu dimensinya. Dimensinya sih sebenarnya kurang lebih kayak apa ya, udah kayak moge sih sebenarnya ya, karena dia jangkung banget. Cuman enteng, dia nggak begitu apa ya, intimidasi lah, karena selain dia punya ergonomi yang cukup tinggi, terus ini udah kondisi nyala by the way. Dan kalian bisa dengar suaranya ya, KTM banget gitu kan. Terus ini nanti semuanya nanti akan sambil gue jelasin sambil di jalan. Yuklah jalan kalau gitu. Gue yakin kalian selama nanti nonton video ini akan terpaku sama speedometer ya. Keren banget emang speedometernya, dia full color men, TFT color screen, cakep. Dia kalau siang warnanya putih layarnya, tapi kalau malam warnanya putih juga apa hitam ya, pokoknya di sini lah, gue lupa ya. Kalian bisa lihat sendiri nih klipnya gue riding malam-malam. Terus kalau riding malam-malam dia ininya nyala nih. Dan yang sebenarnya ini juga siang hari nyala juga, cuman kan karena siang jadi nggak begitu kelihatan cahayanya. Jadi ibarat kayak laptop nih, laptop keyboard yang backlight, nah kayak gitu. Ini tombol-tombolnya nyala nih kayak gitu. Keren sih. Itu fitur sepele tapi membantu banget loh kalau di kondisi malam ya. Jadi pas motor ini datang langsung gue coba pakai gitu kan, nggak pakai basa-basi, langsung dah jalan gitu. Dan apa ya, impresi pertama gue naik motor ini, selain memang dia tinggi ya, karena dia motor adventure kan rata-rata memang tinggi-tinggi. Dan ini bisa gue bilang lebih tinggi sih feel ya ketimbang naik G310 GS. Jadi ini Jakarbu men, cakep. Cakep, khas KTM banget ya. Maksudnya kalau teman-teman ada yang sudah pernah nyobain KTM Duke 390 atau mungkin 250 ya, gue yakin feelnya masih mirip-mirip kayak gitu ya, kayak getarannya, terus kayak apa namanya, tarikannya, engine-nya, terus hitnya gitu, panasnya. Walaupun memang mesin yang diusungkan di motor ini ya, ADV 390 ini lebih refine ketimbang yang Duke 390. Gua rasanya sih masih kental banget ya karakter Duke 390, tapi posisi ergonominya aja yang berbeda gitu, lebih adventure-ish kayak gitulah. Terus untuk performanya, untuk segala power, torsi, teknisnya segala macam kan bisa lihat di sini. Yang jelas gua highlight adalah torsinya ya. Torsinya ini memang ajib banget sih. Kalau ngeliat dari spek tuh pokoknya motor ini tuh ajib banget. Pokoknya kayak spek killer abis di kelasnya ya, di kelas, at least di kelas entry level 300cc adventure gitu, yang dimana memang pesertanya cuma 2 pabrikan, salah satunya KTM. Torsinya ya kita coba nih ya, di gigi 3 kecepatan 50 RPM 4500 5000. Ya kayak gitulah torsinya, se-enjoy itu pak, asli. Satu silinder 390cc, waduh anjir dah, bener-bener dah. Selain itu ini juga cuy, ada quick shift dan ada auto blipper. Parah kan. Pokoknya kalau ngeliat dari spek dari motor ini nih, wah ibarat kayak spek idaman dah. Anjir, semuanya ada, kayak riding modes-nya ada TC juga ada, ABS-nya bisa di on off juga bisa connect ke HP juga bisa, cuman sekarang gua lagi nggak connect. Nantilah untuk masalah yang lebih detail mengenai speedometer gua akan bikin video terpisah ya, karena biar jelas aja gitu. Gimana nggak orang kelihat pertama kali ngelihat gitu, terus speknya kayak gini, desainnya bener-bener kayak kakaknya, adventure banget yang di kelas KTM-nya gitu. Wah, siapa yang nggak tergoda gitu, apalagi dengan harga yang menurut gue masih masuk akal ya, 119 juta on the road, 119, 120 lah ya. Dengan spek yang kayak gini sih oke banget sih menurut gue aja sih sampai ngiler gitu. Ya sun lah. Untuk yang pemula kayak gue, newbie, noob pengen adventure ala satu motor untuk segala kondisi ya motor-motor kayak gini gitu. Gila men, ini
feel sportnya dapet, adventure-nya ya so-so lah dengan ergonomi yang kayak begini, fat bar baplang tinggi gini gitu kan. Ya untuk di komuter sehari-hari terus touring mah oke lah, cuman kalau performa di sirkuit ya gue rasa sih ini bisa dibilang adventure sport ya masuknya sih. Cuman untuk kelas yang pemula gitu, beginner. Torsinya tapi beginner kok ya begini gitu ya. Waduh, dan handlingnya pun ya, wah nurut pak. Sasis yang dia punya nih sasis Rallis, dan kelincahannya tuh nggak usah diragukan lagi sih. Ini motor sih sebenarnya jangkung ya, tapi rasanya kayak Iron Man, walah. Jadi odading. Rasanya seperti Anda menjadi tomat. Lincah lah. Kalian naik motor ini lincah lah pastilah. Terus bantingan kanan kirinya tuh ringan gitu, enak. Set gitu kan nih, enak. Dan di sini kalau bisa lihat limitnya itu di 10.000 rpm. Tapi untuk comfort zone-nya ya, selama gue coba pakai motor ini itu di 5.000 atau 6.000 rpm, gigi 4 atau gigi 5 dengan kecepatan kurang lebih 70-80 tuh enak banget. Stay di situ terus tuh enak lah pokoknya, kayak ya nyantai deh, kayak zona nyamannya si motor ini ya. Nikung-nikung juga masih oke, karena yang dipakai bannya juga ban dual purpose yang enggak terlalu tanah, enggak terlalu aspal juga enggak, jadi kayak tengah-tengah deh ya. Untuk karakter aspal-aspal dikit, pengen nikung-nikung dikit mah masih bisa gitu. Tapi kalau misalnya di jalanan tanah, wah itu gua rasa juga masih bisa gitu. Yang penting nggak terlalu yang over banget tanah merah atau yang ya you know what I mean lah pokoknya. Nah sekarang kita ngomongin pengeremannya nih. Pengeremannya juga kalau dari speknya kan udah kaliper monoblok, iya kan, pakai by Brembo. Ya mungkin anak buahnya Brembo kali ya. Tapi untuk feel-nya ya, bisa gue bilang sih feel-nya ternyata tidak sepakem yang gue kira. Jadi ekspektasi gue mungkin berlebihan, tapi masih oke lah buat ngerem ya, normal lah. Bisa di-upgrade lah untuk sisi pengereman, cuman untuk masalah rem masih ya kurang gigit sih menurut gue. Gue tuh sedikit struggle sama kalau mau netral. Kayak, nah lumayan loh netralinnya. Koplingnya sih ringan ya. Terus tiap lever rem sama kopling dia ada setelan ininya, jarak jauhnya, jadi itu ya nice lah, nice feature lah. Detail-detail kayak gitu tuh perlu diapresiasi sih menurut gue. Quick shift dan auto blipper ya. Pertama nih gue mau ngomongin dua hal itu dulu. Memang betul motor ini ada dua fitur tersebut, tapi kenyataannya ketika gue pakai tidak semulus yang gue kira ya. Ini motor kondisinya masih gres banget kayak baru, under 100 km gitu men, masih seger banget lah ya harusnya. Nah tapi untuk masalah quick shift, gue bisa bilang motor ini ternyata nggak begitu halus, kayak rada kasar, baik di RPM rendah maupun tinggi. Ya di RPM tinggi sih cenderung lebih enak lah, lumayan lah. Tapi kalau di RPM rendah, aduh kayak cetak banget gitu loh rasanya. Oke, itu quick shift. Lalu untuk auto blipper sendiri sama sih kayak quick shift, cuman bedanya kalau auto blipper di motor ini ya yang gue rasa untuk RPM rendah memang agak kasar, tapi kalau di RPM atas, ketika kalian lagi downshift di RPM atas gitu, cenderung lebih halus sih. Jadi itulah kenyataannya ya. Bagusnya ya ada fitur tersebut gitu, ada quick shift sama auto blipper ya, yang dimana kalian bisa pakai itu kapanpun kalian mau gitu. Torsinya sih perlu diapresiasi banget ya. Ini kurang lebih torsinya mirip-mirip kayak KTM Duke gitu. Jadi ini ibarat gua ngerasanya ya kayak gua naik KTM Duke 390, yang dimana posisinya itu lebih beda gitu, lebih nyantai, lebih enak buat jalan jauh. Terus dengan fitur yang terbaru, plusnya lagi mesinnya yang lebih refine. Terus ini kan set height-nya tinggi ya, jadi gua nih kalau dua kaki jinjit balet, kalau satu kaki masih oke lah, masih nampak gimana gitu. Waduh, tuh suspensinya juga enak lah. Jalanan apapun, mau lobang mau gimana, pokoknya pede lah, hajar aja dah. Apa ya, karena dia suspensinya tinggi kali ya, jadi peredamnya ketika ngelibas jalanan yang jelek tuh masih bisa ke handle gitu ya. Damn, I can do this all day with this torque man, mantul.
Kenaon eta? Waduh, untung saja ya saya punya spider sense. Quick save, yuk, quick save. Tuh agak kasar dia. Aduh, berasa sih di kaki. Ini gue pakai sepatu riding ya. Biasanya kalau pakai sepatu riding itu halus loh. Rasanya tuh bisa meredam quick save yang kasar gitu biasanya ya. Cuman ini rada lumayan berasa klek gitu, kayak kasar gitu. Udah dikasih quick save gak usah ngeluh lah ya. Cuman kalian perlu tahu aja gitu. Terus yuk kita ngomongin speedometer. Ada apa aja sih di dalam speedometer ini? Kayaknya tuh canggih banget kayak smartphone gitu. Emang bener, serius, ini udah kayak smartphone. Kalian kalau misalnya mau beli kudu ngapalin dulu ada apa aja di sini gitu. Pertama, selain speedometer, tachometer, indikator bensin, suhu segala macam, tapi di sini kalian bisa ngelihat jam. Di jam juga semua speedometer ada sih. Ada baterai akinya kelihatan, terus ada tanggal, ada trip time, ada trip 1 atau 2 yaitu normal, ada odometer normal. Terus kalian juga bisa ngerubah settingan temanya, bisa hitam bisa putih. Terus kayak apa sih mode dark mode-nya gitu-gitu juga kalian bisa atur. Bisa connect ke HP juga speedometernya lewat Bluetooth. Entah itu kalian mau, gue masih belum paham sih, terus terang gue belum nyoba sampai sekarang apakah bisa dengerin lagu atau gimana, atau GPS gitu ya. Gue masih belum paham, tapi bisa dikonekin ya. Karena kalau itu speedometer memang harus video terpisah sih menurut gue, karena banyak banget yang perlu dibahas gitu. Gila men, torsinya gila, torsinya gila. Gila bro. Wah gila sih, sumpah. Ya ini mah top speed paling berapa sih? Pego lah paling. Terus kenapa gue bilang juga value for money, karena kalian tuh beli motor ini udah dapat kayak sama guard-guardnya gini loh. Terus kayak skid plate di bawah juga kayaknya dapat gitu kan. Jadi apa ya, ya good deal sih menurut gue, apalagi dengan spek yang dia punya. Belum lagi ada KTM Power Parts, itu kayak semacam genuine aksesoris dari KTM untuk motor ini, kayak knalpot Akrapovic, terus yang lain-lainnya kalian bisa lihat aja sendiri. Itu apa ya, ya makin menambah kesan adventure sportnya lagi sih. Terus masalah spionnya fungsional sekali ya, walaupun tampilannya ya selera ya, tapi kalau ditanya berfungsi ya berfungsi sangat jelas parah gitu. Vision ke belakang lihat masa lalu, aduh udahlah mantap. Gue motornya berasa kayak tinggi banget gue, asli bro. Cuma di sini doang kayaknya kayak tuh berkendara tuh nempel-nempel gitu ya. Gue kalau dilihat di video-video motoran luar negeri tuh kagak ada nempel-nempel kayak gini. Itulah ya hebatnya orang kita nih, mantap. Nggak heran joki-joki di sini tuh killer-killer semua tuh. Oke, kita coba menerjang keramaian dengan cara yang sehat. Lincah sih asli bro. Oke, wih, Vespa kuy. Nice. Ada jedanya tuh, quick save-nya kurang enak tuh tadi itu. Ya, quick save-nya sih kalian jangan berharap banyak sih ya. Jadi apa ya, gue jadinya pengen ngopling kalau quick save-nya kayak gitu sih. Ya, overall sih test ride motor ini asik ya. Asik, fun banget. Terus gak bikin ngantuk sih. Terutama torsinya ya, yang gue highlight ya, yang enak di motor ini adalah torsinya, handlingnya, sama apa ya, sama speknya. Udah, speknya tuh value for money banget. Gue rasa dengan segala kekurangan yang udah gue bilang di motor ini, kalian sih bisa menutup ya, maksudnya bisa lupa gitu dengan kekurangannya, karena saking value for money-nya ya menurut gue ini good deal banget sih ya.
asik sih ketika kalian udah nyoba, tinggal dipakai buat jarak jauh aja gitu kan, motornya jarak jauh, jangan cuma di kota doang atau ke mall doang gitu, percuma gitu ya. Cuman balik lagi ya, duit kalian juga sih, terserah mau dipakai buat apa. Tapi itu adalah saran gue untuk lo semua yang pengen beli motor ini gitu. Di belakang transformer gue di truk molen. Wah anjir, ini mah tarikan moge sih. Waduh, kecepatan gitu aja gue masih bisa mengontrol loh. Gokil emang motor, sumpah gokil. Sumpah, aduh, coba semua motor punya torsi kayak gini ya, cukup banget dah anjir. Gak usah top speed dah anjir, mau ngebut di mana? Pagi di Indonesia mau ngebut di mana? Horsepower gede-gede, yang penting mah torsi anjay. Ya paling kalau ngomongin top speed mah apa ya, tinggi-tingginya di tongkrongan ya kan. Top speed lu berapa ya? Gue segini. Oh gue segini, lu kalah berarti ya. Paling kayak gitu-gitu doang gitu, sebatas kayak obrolan. Tapi in real world testnya sih kalian pasti kayak ya udahlah, ya kan, ya udahlah, top speed segitu bonus ya kan. Yang penting itu torsinya, kayak tarikan yang dimana kalian berpikir wah oke, ini motor ini kenceng. Nah kayak gitu. Memang kalau KTM itu slogannya ready to race ya, jadi semua motornya itu di karakter sport semua gitu. Mau yang segmen adventure, motor naked, motor fairing, motor cross, itu elemen sportnya tuh masih melekat nempel banget. Ya udahlah ya, segitu dulu aja untuk vlog kali ini. Kayaknya gue juga harus fokus gitu kan ke jalanan karena ini udah mulai mendung. Jadi ya gimana menurut kalian tentang KTM Adventure 390 ini? Apakah keren, kencang, atau gimana? Jangan lupa untuk sharing juga di kolom komentar di bawah. Dan selamat juga kepada teman-teman semua yang sudah membeli motor ini. Gua rasa kalian gak nyesel sih menurut gue ya. Ya itu aja yang bisa gue bilang. Jadi oke, sampai jumpa di video berikutnya. Mau motor apa lagi yang perlu gue test ride, jangan lupa juga komen di bawah. Bye bye, peace.